Persidangan dengan terdakwa Gaga Muhammad hingga kini masih terus berlangsung. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi hingga mengakibatkan sosok Laura Anna lumpuh ketika masih hidup terus berjalan. Dan di dalam persidangan kali ini, Keanu selaku sahabat dari Laura pun turut memberikan sebuah harapan agar mantan kekasih dari sahabatnya, yakni Gaga Muhammad, dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal. Seolah tak senang akan adanya pendapat ayah Gaga yang merasa tak terima dengan proses hukum yang berjalan, Keanu pun juga menegaskan sangat kecewa dengan komentar dari ayah Gaga yang merasa tak terima jika sang anak harus terus melalui proses hukum yang berjalan. Saya sih maunya Gaganya datang ya. Ucapan juga. Ya hukuman yang layak lah setimpalnya perbuatannya dia. Ya, kita lihat aja deh ntar hasil sidangnya. Kalau bapaknya nggak terima, bapaknya Laura gimana? Masa bapaknya nggak terima sih? Mau menjalani proses hukum yang berjalan, harus terima dong. Itu kan hasil perbuatan anaknya sendiri gitu. Keluarganya Laura aja bertahan untuk bersabar loh selama setahun. Coba dia ada itikat baik dari awal. Ya mungkin nggak akan kayak gini, nggak akan panjang. Dia nggak mungkin bisa keluar statement kayak gitu. Saya kecewa banget sih, bapaknya bilang nggak terima dan sakit hati. Dia nggak mikirin banget keluarga korban, kerabat korban, gimana? Ya ini, menjalani proses hukum yang berlaku aja. Persidangan terkait kecelakaan yang menimpa Anna Laura pada 2 tahun silam yang melibatkan sang mantan pacar sebagai terdakwa, Gaga Muhammad, kini terus berlanjut. Dan dalam ungkapannya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Gaga pun mengungkapkan pembelaannya terhadap kliennya yaitu Gaga Muhammad untuk mendapatkan kejelasan terkait saat terjadinya kecelakaan. Sidang diskors itu karena tadi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa itu tidak bisa. Ya. Terus yang kedua, saksi ahli itu mungkin baru bisa sekitar pukul 3 sore. Nah, jadi kita tadi cuma berkomunikasi dengan terdakwa di tahanan, itu nggak bisa, sehingga tidak mungkin sidang tanpa terdakwa. Jadi majelis hakim setelah membuka sidang men-skor sampai jam 3 sore. Hari ini adalah pemeriksaan terhadap ahli. Jadi ahli nanti yang akan menjelaskan tentang permasalahan ini seperti apa. Nah, saya juga meminta supaya dokter yang membuat visum dihadirkan karena itu sangat fatal dan penting dalam proses kebenaran material di dalam perkara ini. Karena apa? Di dalam visum itu sendiri ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan keterangan saksi dan itu sangat penting buat saya, termasuk juga buat Gaga Muhammad karena dia yang mengalami dan dia juga nanti akan menjelaskan seperti apa. Belum. Jadi saya minta kepada jaksa melalui majelis hakim itu supaya saksi yang membuat visum dihadirkan. Jadi tidak hanya cukup dengan visumnya saja, tapi harus ada berita acaranya seperti apa. Satu, yang kedua, ada beberapa keterangan-keterangan yang tidak sama dengan keterangan korban saat itu. Makanya kami butuhkan supaya dokter ini dihadirkan. Nah, setelah itu proses selanjutnya itu adalah menghadirkan saksi yang meringankan. Nah, saksi yang meringankan itu diajukan oleh Gaga melalui saya sebagai kuasa hukumnya. Saya mungkin akan mengajukan minimal itu 2, bisa 3 dan atau 4 saksi yang meringankan. Nanti semuanya akan terungkap seperti apa ini perkara. Ini sebuah kecelakaan, sebuah musibah, kita tidak bisa saling menyalahkan. Online, tapi ada kalanya dia itu menyampaikan sesuatu kita tidak mendengar. Seperti dia keberatan, ada saksi, tapi kita tidak tahu. Begitu saya ketemu, dia nyatakan saya itu nggak benar keterangan saksinya, tapi saya sudah menyampaikan sepertinya nggak kita dengar semua. Yang kedua, saya menyampaikan sesuatu, Gaga juga tidak mendengarnya. Nah, ini kan akan merugikan hak-hak terdakwa. Jadi saya minta hak terdakwa itu diberikan. Nah, diberikan itu dengan dia dihadirkan. Kalau dihadirkan kan gampang kita bertanya. Dan dia juga bisa menjelaskan secara detail bagaimana kejadiannya, bagaimana cara dia merawat
selama 1 tahun dia merawat itu, nanti dia bisa jelaskan semua. Tapi kalau secara online, nanti apa yang disampaikan mungkin kita nggak tahu. Terputus kadang-kalanya. Nah, ini sangat merugikan para pencari keadilan, khususnya terdakwa. Ini yang bertanya jaksa, apa orang yang ngerti hukum. Kalau yang bertanya orang ngerti hukum, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau itu barang bukti, tidak mungkin ada. Kalau tidak ada barang bukti, tidak mungkin akan sidang. Nah, ini kan bukan barang bukti. Jadi yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah barang bukti hasil kejahatan. Kalau orang tidak mengerti, tolong jangan komentar. Nanti menyesatkan masyarakat. Barang bukti itu adalah barang yang didapatkan dari kejahatan. Itu skors tadi yang pertama memang ada kendala di sana di di tahanan rutan jaringan. Yang kedua memang tadi agendanya kan hari ini mau mendengarkan pendapat ahli yang kesediaannya hadir di pukul 15. Jadi itu alasannya. Bukan saksi tapi ahli. Ahli dari mana, Pak? Ahli dia dari Subdit Gakum Lantas Polda Metro Jaya. Di bidang apa? Dia ahli pidana. Ya bukan, kita bahas sketsa itu kita hanya, dia kan ahli berpendapat, jadi kita memintai pendapatnya terkait posisi mobil seperti itu harusnya bagaimana, itu aja. Kurang lebih sidang hari ini bahas apa aja, Pak? Sidang hari ini bahas apa aja? Bahas apa aja? Ya itu aja, terkait mengenai kelalaian yang dapat dipidana, itu intinya. Untuk saudara Gaga sendiri, tadinya kan mau dibawa untuk sidang offline. Kenapa alasannya masih untuk online? Ya ini permohonan kan baru tadi ya, ini sama majelis hakim, dan hakim baru tadi juga menyatakan nanti akan dikabulkan permohonan offline-nya. Nah. Sebuah niat yang sempat disampaikan oleh Gaga Muhammad yang berkeinginan untuk melihat jenazah mendiang sang mantan kekasih untuk terakhir kalinya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Gaga pun menyebutkan seperti berikut ini. Melayat itu sepertinya dari pihak Gaga cukup dia mendoakan sekarang. Karena dia melihat situasi dan kondisi yang ada, jadi dia mendoakan saja sekarang, mendoakan terhadap orang yang sudah meninggal. Artinya tidak jadi, Bang, ya? Tidak. Bukan karena penolakan atau? Banyak hal. Yang jelas dia sementara mendoakan. Jadi dia doakan supaya Laura itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya tanya, apakah dia tolak atau tidak? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya tidak tahu. Karena yang menolak bukan saya. Kalau saya yang menolak, saya bisa jawab. Nah, yang jelas awal pada saat dia ketemu saya, dia memang ingin. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, dia bilang, ayahnya bilang, Bang, lebih baik saya mendoakan saja. Mendoakan itu lebih langsung bisa kena ke hatinya. Saya tadi meminta lagi supaya dihadirkan secara offline. Tadi sudah saya sampaikan supaya dihadirkan secara offline. Tapi majelis belum tahu apakah nanti diputuskan. Kalau misalnya diputuskan dikabulkan, ya mungkin untuk sidang yang akan datang. Hari ini ada jawaban, karena kan memang surat diajukan, jawaban hakim itu pada saat sidang, apakah dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan, sidang berikutnya adalah secara offline, artinya Gaga dihadirkan. Nah, itu nanti dilihat, karena ini kan sebetulnya perkara yang bukan perkara extraordinary crime, jadi bukan perkara yang luar biasa ya. Ini kecelakaan biasa saja sebetulnya.